Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini kita kedatangan pasien Vario 125 dengan keluhan air radiatornya cepat habis. Habisnya radiator ini biasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, terjadi kebocoran, baik itu dari selang maupun dari seal water pump. Jadi akan terlihat tanda-tanda di lantai akan basah dengan air radiator jika terjadi kebocoran, ya, kebocoran selang dan kebocoran seal water pump. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah kebocoran kompresi. Jadi permukaan dari blok silinder dan kop silinder ini terjadi kebocoran sehingga air radiator masuk ke ruang bakar. Ini yang menyebabkan air radiator juga cepat habis, namun tidak terjadi tumpahnya air radiator atau menetesnya air radiator di lantai. Jadi kalau terjadi kebocoran blok kop ini tidak diikuti dengan tanda-tanda basahnya lantai dari air radiator. Nah, cuman air radiator tiba-tiba habis tanpa ada gejala-gejala yang nampak dari luar. Namun kita bisa lihat di sini gejala-gejalanya ketika kita membuka tutup radiator. Ini setelah kita panaskan beberapa lama, sekitar 10 menit, akan terlihat ketika air radiator sudah panas, ini akan terjadi gelembung-gelembung yang di sini akan bersifat fluktuatif, naik turun, dan diikuti dengan gelembung air yang cukup banyak. Ini kita tunggu sampai benar-benar terlihat gelembung yang banyak. Nah, ini mulai terlihat banyaknya gelembung-gelembung. Terlihat mendidih, ya.
Jadi nanti kita akan bongkar untuk blok dan kop silinder. Kita cek nanti bagaimana kondisinya. Jadi untuk mengobati kerusakan seperti ini adalah dengan cara kita bongkar dulu blok kopnya, kita lihat kerataannya, dan kita nanti akan ganti packing yang baru. Packingnya harus yang asli ya, karena kalau yang biasa tidak akan menjamin bisa sembuh dari penyakit ini. Jadi untuk kebocoran air radiator yang masuk ke ruang bakar ini bisa dilihat setelah kita bongkar. Di bagian packing head cylinder ini terlihat bekas-bekas basah dari air radiator. Nah ini sampai sini bisa diperhatikan bercak basah dari air radiator. Nah, air radiator yang ada di water jacket ini, yang ada di lubang-lubang ini, karena ini ada kebocoran, maka ini air radiator bisa masuk ke ruang bakar. Jadi ini penyebabnya. Kemudian di bagian ini juga di blok silinder ini juga bisa dilihat ini kalau di masukin ya, nanti kita cek untuk apakah sekedar packingnya yang rusak atau permukaan dari blok silinder ini dia yang mengalami mulet atau tidak rata. Nanti kita cek lagi. Cuman untuk yang pasti penyebabnya sudah kita temukan. Di sini ada bercak. Sini dan sini. Untuk mendapatkan permukaan yang rata dari blok silinder ini, kita akan scrap di atas amplas yang kita kasih dasar kaca ya. Bawah ini kaca, kemudian kita jepit pakai penjepit 4, kemudian kita aliri air. Jadi fungsi air ini nanti untuk membersihkan hasil serbuk-serbuk sekrapan ini agar larut sehingga tidak membuat goresan-goresan baru di blok silinder. Ini coba kita praktekkan. Ini satu arah ya. Sebelumnya kita lihat dulu permukaan sebelum disekrap seperti ini. Kita rubah arah.
Inilah hasil sekrapannya. Ya, cukup halus ya. Kita coba lagi. Yang sebelah sini masih belum kena. Ini bisa dilihat di sini sudah terkikis, tapi yang sebelah sini masih terlihat bekas-bekas dari perpak ini ya. Jadi ini kita usahakan sampai kena. Ini yang masih ada bekas dari perpak, ini kita usahakan sampai bersih. Kalau yang di sini sudah bagus, sudah bersih. Tinggal yang sebelah sini yang masih ada lingkaran hitam ini, sampai bersih sehingga dapatkan hasil yang rata. Ini adalah hasil akhir setelah kita scrub permukaan dari blok silindernya. Insya Allah sudah cukup rata ya, sudah tidak ada perbedaan warna dari semua permukaan. Jadi diharapkan ini sudah benar-benar rata. Untuk permukaan kop silinder juga kita scrub ya. Ini sudah selesai proses penyekrapan untuk kop silindernya. Jadi dua sisi antara blok silinder dan kop silindernya, dua-duanya kita scrub. Setelah selesai kita rakit, kita coba nyalakan mesinnya. Bisa dilihat di air radiator pada kondisi masih mesin dingin, air radiator tenang. Jadi insya Allah kebocoran dari packing blok silinder ini sudah sembuh ya. Sebelum kita perbaiki, ketika mesin menyala di awal itu sudah timbul gelembung. Nah, timbul gelembung yang berasal dari bagian kop silinder. Jadi ada kebocoran sehingga kompresi dari ruang bakar masuk ke radiator sehingga menghasilkan gelembung udara. Kalau dalam keadaan blok kopnya rapat, tidak ada kebocoran kompresi yang masuk ke radiator, maka air radiator ini dia tenang, tidak ada gejolak air maupun gelembung-gelembung air. Jadi untuk perbaikan yang sudah kita lakukan dengan meratakan permukaan blok kop dan mengganti packing blok kop yang orisinil ya, ini insya Allah sudah berhasil. Jadi keluhan vario air radiator cepat habis, cara-caranya sudah kita sampaikan di video-video sebelum ini. Demikian tahap-tahap untuk perbaikan vario 125 dengan keluhan air radiator cepat habis karena terjadi kebocoran kompresi di ruang bakar.
Semoga bermanfaat.